Hai guys, ketemu lagi di serial Turki Seni Kalbime Sakladim 2. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya serial ini bisa terus lanjut. Kakek Zeynep ingin mengenal Civan lebih dalam. Zeynep berkata kalau Civan percaya kepada Zeynep dalam hal apapun. Kakek Zeynep bilang kalau Civan adalah nama lahir dari Zeynep. Neneknya mengatakan hanya Firuze yang memanggil Zeynep dengan panggilan Civan. Oleh karena itu Zeynep sering lupa nama panggilannya. Olcay, Susi, dan Deren juga kaget mendengar nama itu. Firuze berkata bahwa ini adalah kuasa Tuhan karena dua-duanya mempunyai nama yang sama, Civan. Kakek Zeynep bertanya bagaimana Civan melihat dirinya dalam 10 tahun mendatang. Civan menjawab tidak tahu, di mana ada pekerjaan di situ dia ada. Kakeknya bilang kalau seorang laki-laki harus melihat masa depannya, harus ada rencana ke depan. Dia harus bertanggung jawab kepada keluarganya, istri dan anaknya. Civan berkata ia tidak membuat banyak rencana di pekerjaan. Tetapi Civan sangat perhatian kepada keluarga, mendengarkan mereka dan menunjukkan sayang kepada keluarga. Civan mengaku bekerja sebagai petugas valet. Kakek dan nenek Zeynep terkejut mendengarnya. Zeynep langsung bilang bahwa Civan bergurau. Civan Met adalah seorang laki-laki yang lucu. Kakeknya bertanya di mana galeri Civan, dia ingin melihatnya. Zeynep minta agar Civan jangan mundur karena semuanya baru saja terjadi. Civan marah karena Zeynep dia berbohong, padahal Civan benci kalau berbohong di dalam hidupnya. Civan tidak mau terlibat lebih dalam lagi. Zeynep mengenalkan diri sebagai pacar Civan Met kepada ibu dan adik Civan. Ibu dan adik Civan bengong mendengar perkataan Zeynep. Zeynep mengucapkan terima kasih atas undangan ibu Civan. Adik Civan, Raihan, berkata seharusnya Civan memberitahu dia kalau sudah punya pacar, jadi ibunya tidak mencarikan gadis untuk Civan. Zeynep berkata mengapa Civan marah sejak dia datang ke rumah Civan. Civan tidak senang Zeynep berurusan dengan keluarga Civan karena semua kesenangan dan lainnya adalah kebohongan. Civan bilang kalau Zeynep ingin ikut membagikan puding bersama ibu Civan. Zeynep tidak ngomong karena dia sedikit malu untuk bicara dengan ibu Civan. Ibu Civan mengenalkan Zeynep sebagai calon mantunya ke tetangga-tetangganya. Ibu Civan mengatakan setiap orang menyukai Zeynep. Zeynep berteriak kepada Civan kalau ada pisau yang akan menusuknya. Ada seorang wanita yang merekam semua kejadian itu. Akibat perkelahian itu, Civan terluka. Zeynep bertanya siapa orang yang menyerang Civan. Civan mengatakan orang itu menipu ibunya. Civan ingin agar Zeynep berhati-hati karena keluarga Civan sekarang terlibat dalam permainan Zeynep. Zeynep memegang tangan Civan dan berkata, Civan benar-benar mau menolong Zeynep. Zeynep bertanya kepada Civan, bisakah Civan tidak bekerja sebagai valet? Zeynep khawatir kalau orang-orang yang menyerang Civan melihat Civan lagi. Zeynep menegur Deniz kalau dia bukan pegawai di perusahaan ini lagi. Perusahaan ini mempunyai aturan dan Deniz tahu mengenai hal itu. Walaupun Deniz adalah asisten Pamir, tidak berarti Deniz berbeda dari pegawai lainnya. Zeynep senang jika Deniz tidak mengganggu pegawai Zeynep. Zeynep terkejut melihat berita di internet tentang perkelahian Civan. Zeynep berkata orang-orang itu mencari topik untuk artikel berita. Zeynep minta agar kakek dan neneknya tidak melihat berita ini. Civan bilang Zeynep bukan artis, bukan penyanyi, tapi mereka menulis artikel mengenai Zeynep setiap waktu. Apakah Zeynep selalu menjadi pusat perhatian? Zeynep menjelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya disebabkan oleh Ogus.
Berita sudah tayang di internet, mereka akan mencari Civan. Semnet berkata harus cepat menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Zeynep minta kepada Orcai agar kakeknya tidak melihat internet dan TV. Civan minta tolong kepada temannya untuk menghapus foto-foto mereka yang beredar di media sosial. Zeynep menyuruh Civan untuk tidak melihat ke arah rumahnya dan jangan berdiri, tetaplah duduk. Kakek Zeynep sedang mengawasi. Civan disuruh mendekat ke Zeynep dan berlaku seperti kekasih Zeynep. Civan bingung apa yang mesti Civan lakukan. Zeynep bilang apa mesti diajarin. Civan dan Zeynep saling menatap, memandang satu sama lain. Civan bertanya apakah Zeynep dan Civan adalah sepasang kekasih. Zeynep bilang kakeknya sudah pergi. Zeynep berkata kepada kakeknya kalau keluarga Civan sama seperti kakeknya, berasal dari daerah kecil. Mereka tidak melupakan masa lalunya. Civan ingin Zeynep ada di sisinya ketika menolong orang-orang di daerahnya. Zeynep menjadi cucu dari Yusuf Abdullah. Zeynep pergi dan memenuhi tugasnya dengan membagikan puding beras ke daerah sekitarnya. Kakeknya memuji Zeynep dan Civan. Seseorang tidak boleh lupa akan tempatnya dia berasal. Zeynep berkata kepada Darren kalau Mete menghapus akun media sosialnya. Darren juga merasa aneh karena Mete berhubungan dengan teknologi, tapi mengapa menghapus akun sosmednya? Zeynep ingin tahu mengapa akunnya dihapus. Apakah Zeynep yang jadi penyebabnya? Susi mengajak Zeynep dan Darren ke fashion show malam ini. Mungkin Mete ada di fashion show itu nanti. Zeynep akan datang dengan Civan Met ke fashion show. Biarkan Mete melihat kalau dia kehilangan Zeynep. Zeynep sekarang bukanlah Zeynep yang duduk dan menunggu di pojok ruangan. Zeynep meminta Civan untuk datang sebagai kekasih Zeynep karena ini adalah peristiwa penting. Zeynep memuji penampilan Civan, cocok dan tampan. Civan juga memuji Zeynep yang kelihatan anggun dan memanggilnya Civan juga. Zeynep mengatakan Mete agak kurus badannya. Mete juga kelihatan tidak mood. Apakah Mete menyesal? Susi menyuruh Zeynep melihat Hande dan Orcai. Mereka saling memandang satu sama lain. Susi bilang tidak akan meninggalkan Orcai sendirian, sementara Orcai melakukan pekerjaannya. Susi melihat Hande memandang Orcai. Susi marah kepada suaminya Orcai. Tidak cukup dengan sosial media. Orcai juga menjalin hubungan langsung di sini. Mete tidak menduga bertemu Zeynep di sini. Zeynep tidak akan melarikan diri dan lebih suka bertemu tatap muka. Zeynep mempunyai kejutan untuk Mete. Tiba-tiba Hande mendekati Mete dan mengatakan sudah siap. Zeynep kaget melihat kejadian itu. Orcai bertanya sejak kapan Hande dan Mete berpacaran. Hande berkata mereka berpacaran sudah lama dan mereka ingin mengumumkan hubungannya malam ini. Susi juga kaget karena selama ini dia menyangka kalau suaminya Orcai yang main mata dengan Hande. Zeynep menangis pilu, patah hati. Ternyata Mete mencintai Hande selama ini. Zeynep menangis di pelukan Civan Met. Mete melihat Zeynep di pelukan Civan. Nah guys, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.